Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Helmalia Putri, kelas 2C Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fisiologi, morfologi, serta manfaat dari hewan-hewan krustasea. Nah, hewan-hewan krustasea yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada udang ronggeng, udang windu, udang faname, kepiting bakau, kepiting rajungan, serta mimi laut. Nah, bukan hanya menjelaskan saja, saya juga akan memberikan video menggambar bagian-bagian dari tubuh hewan-hewan krustasea tersebut. Yang pertama ada udang ronggeng atau biasa disebut juga sebagai udang mantis. Nah, menurut Aziz et al, morfologi tubuh udang mantis menyerupai krustasea yang lain. Udang ini memiliki tubuh yang terbagi atas 3 bagian utama, yaitu toraks, abdomen, dan telson. Namun, udang ini memiliki ciri khusus yang membedakan dengan spesies lainnya. Yang membedakannya itu apa sih? Nah, yang membedakannya itu udang ini memiliki kaki yang dapat berubah fungsinya sebagai senjata yang terdapat pada bagian toraks. Kepala dan dada menyatu yang disebut dengan cephalothorax. Tubuh dari udang ini bersegmen-segmen dengan karapaks yang menutupi sebagian dari cephalothoraxnya dan memiliki mandibula serta 2 pasang antena. Selain itu, udang ini juga memiliki 8 pasang alat gerak di dada. Karapasnya pendek dan tidak menutupi seluruh ruas dada, sehingga yang terlihat adalah segmen ke-5, ke-6, dan ke-7 dari dada terdepan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Halomoan pada tahun 1999, diketahui bahwa udang mantis memiliki garis hitam pada bagian belakang antena, antara antena dan ophthalmosomit. Udang jantan memiliki alat kelamin yang terdapat di pangkal kaki jalan ketiga berupa tonjolan kecil yang disebut petasma, sedangkan udang betina dapat diketahui dengan melihat bagian pangkal kaki yang berbentuk datar yang disebut perikum. Udang mantis merupakan organisme yang hidup di perairan laut dan merupakan hewan karnivora yang memakan organisme yang berukuran lebih kecil dan hidup pada substrat yang berlumpur. Sistem peredaran darah pada udang mantis atau udang ronggeng merupakan sistem peredaran darah terbuka karena darahnya mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Nah, letak jantung dari hewan-hewan krustasea biasanya terdapat di bagian dorsal, toraks, atau di sepanjang badan. Nah, untuk sistem reproduksinya, hewan ini bersifat diesis, ada yang jantan dan juga ada yang betina. Nah, pembuahannya berlangsung di dalam atau fertilisasi. Fertilisasinya internal atau juga seksual. Sistem ekskresinya berupa sepasang bangunan yang lebar disebut dengan kelenjar hijau yang terletak di bagian bawah kepala yaitu anterior esophagus. Nah, apa aja sih manfaat dari udang mantis ini? Manfaatnya salah satunya itu sebagai sumber makanan, karena kaya akan protein dan juga vitamin. Selanjutnya yaitu kepiting rajungan.
Kepiting rajungan adalah salah satu kepiting yang memiliki pasangan kaki jalan, di mana pasangan kaki kelimanya berbentuk pipih dan melebar pada ruas yang terakhir atau distal. Kepiting rajungan termasuk famili Portunidae. Sebagian besar hidupnya di laut, perairan bakau atau perairan payau. Rajungan hidup pada habitat yang beraneka ragam seperti pantai dengan dasar pasir, pasir lumpur, dan juga laut terbuka. Rajungan diam di dasar laut sampai kedalaman lebih dari 65 meter. Tetapi sekali-kali ia dapat juga terlihat berenang dekat ke permukaan laut. Secara umum, rajungan berbeda dengan kepiting bakau, di mana rajungan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping, dengan capit yang lebih panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Dengan melihat warna dari karapas dan jumlah duri pada karapasnya, maka dengan mudah dapat dibedakan dengan kepiting bakau. Nah, ada perbedaan antara warna dari kepiting rajungan jantan dan warna pada rajungan betina. Warna rajungan pada jantan dasarnya biru dengan bercak putih, sedangkan rajungan betina berwarna dasar hijau kotor dengan bercak putih kotor atau warnanya lebih pekat. Nah, induk rajungan mempunyai capit yang lebih panjang daripada kepiting bakau. Nah, kepiting rajungan dapat mencapai 400 gram bobotnya. Sistem peredaran darah pada rajungan yaitu sistem peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Selanjutnya itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada rajungan tergolong sistem pencernaan sempurna. Nah, terusnya itu ada sistem pernafasan. Pada umumnya, kebanyakan krustasea itu bernafas dengan insang, kecuali krustasea yang bertubuh sangat kecil, bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Cara bernafasnya itu oksigen masuk dari air ke pembuluh insang, sedangkan CO2 berdifusi dengan arah berlawanan. Nah, CO2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem ekskresi. Nah, kebanyakan krustasea makannya itu berupa bangkai hewan-hewan kecil dan juga tumbuhan. Sisa pencernaan selain dibuang melalui anus juga dibuang melalui alat ekskresi disebut dengan kelenjar hijau yang terletak di dalam kepala. Nah, fungsi atau manfaat dari rajungan salah satunya yaitu sebagai sumber makanan yang kaya akan protein dan vitamin. Selanjutnya ada kepiting bakau atau Scilla serrata. Nah, kepiting bakau dewasa hidup pada kisaran kadar garam yang luas dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri yang cukup tinggi. Hewan ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi pada daerah terestrial serta tambak yang memiliki cukup pakan. Nah, berdasarkan morfologinya,
Perbedaan pada kepiting bakau jantan dan betina, yaitu kepiting jantan memiliki sepasang capit yang lebih besar, sedangkan yang betina memiliki capit yang lebih kecil. Nah, bagian perut atau abdomennya, kepiting jantan berbentuk segitiga dan agak meruncing di ujungnya. Tetapi pada kepiting betina berbentuk bulat. Nah, organ kepiting jantan menempel pada bagian perut. Ruas perut atau abdomen kepiting jauh lebih ruas perut abdomen pada kepiting jantan lebih sempit daripada kepiting betina, sedangkan pada kepiting betina bentuknya cenderung lebih membulat yang menjadikan ruas-ruas abdomennya lebih lebar. Nah, kepiting bakau memiliki warna karapas yang bervariasi dari ungu, hijau, sampai hitam kecoklatan. Hal itu karena habitat alami mereka berada di kawasan mangrove yang bertekstur tanah pasir berlumpur. Karapas hewan ini dilengkapi dengan 3-9 buah duri tajam pada bagian kanan dan kirinya, sedangkan pada bagian depan terdapat 6 buah duri di antara kedua matanya. Hewan ini memiliki 3 pasang kaki jalan dan 1 pasang kaki renang yang berpola poligon. Kaki renang terdapat pada bagian ujung perut dan pada bagian ujung kaki renang dilengkapi dengan alat pendayung. Nah, kepiting bakau jantan memiliki sepasang capit yang dalam keadaan normal, capit sebelah kanan lebih besar dibandingkan capit sebelah kiri. Nah, tubuh kepiting dilengkapi dengan karapaks. Karapaks merupakan kulit keras atau eksoskeleton atau kulit luar yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam kepiting. Reproduksinya terjadi di luar tubuh atau eksternal karena di dalam tubuh hewan ini tersimpan telur-telur dan sperma dari induk jantan setelah kopulasi. Kemampuan kepiting betina dalam menyimpan sperma cukup lama, sampai beberapa bulan. Hal ini menyebabkan kepiting yang dipelihara di dalam keramba dapat bertelur dengan sendirinya, walaupun tidak dibuahi oleh induk jantan selama pemeliharaan. Nah, setelah telur dibuahi akan ditempatkan pada bagian perut atau abdomennya, berkembang dan akhirnya menetas. Nah, hewan ini bernafas dengan insang yang melekat pada anggota tubuhnya, dan sistem peredaran darahnya yaitu sistem ada udang faname atau udang putih. Udang putih memiliki tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau eksoskeleton secara periodik. Bagian tubuh udang putih sudah mengalami modifikasi sehingga dapat digunakan untuk keperluan makan, bergerak, dan membenamkan diri ke dalam lumpur atau burrowing, dan memiliki organ sensor seperti pada antena dan antenula. Nah, menurut Cordy menjelaskan bahwa kepala udang putih terdiri dari antena, antenula, dan 3 pasang maksiliped. Kepala udang putih juga dilengkapi dengan 3 pasang maksiliped dan 5 pasang kaki berjalan atau periopoda. Maksiliped sudah mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai organ untuk makan. Pada ujung peripoda beruas-ruas yang berbentuk capit atau daktilus. Daktilus ada pada kaki ke-1, ke-2, dan ke-3. Abdomen terdiri dari 6 ruas. Nah, pada bagian abdomen terdapat 5 pasang
5 pasang plepoda kaki renang, dan sepasang uropods atau ekor yang membentuk kipas bersama-sama telson atau ekor. Bentuk rostum udang putih memanjang, langsing, dan pangkalnya hampir berbentuk segitiga. Uropoda berwarna merah kecoklatan dengan ujungnya kuning kemerah-merahan dan sedikit kebiruan. Kulit tipis transparan. Warna tubuhnya putih kekuningan, terdapat bintik-bintik coklat dan hijau pada ekor. Nah, udang betina dewasa tekstur punggungnya keras dan ekor kipasnya berwarna kebiru-biruan. Sedangkan pada udang jantan dewasa memiliki plasma yang simetris. Spesies ini dapat tumbuh mencapai panjang tubuh 23 cm. Habitat udang faname adalah udang asli dari perairan Amerika Latin yang kondisi iklimnya subtropis. Di habitat alaminya, udang faname suka hidup pada kedalaman kurang lebih 70 meter. Udang faname bersifat nokturnal, yaitu aktif mencari makan pada malam hari. Proses perkawinan pada udang faname ditandai dengan loncatan betina secara tiba-tiba. Pada saat meloncat tersebut, betina mengeluarkan sel-sel telur. Pada saat bersamaan, udang jantan mengeluarkan sperma sehingga sel telur dan sperma bertemu. Proses perkawinan berlangsung kira-kira 1 menit. Sepasang udang faname berukuran 30-45 gram dapat menghasilkan telur sebanyak 100.000 sampai 250.000 butir. Nah, pada udang faname sistem reproduksinya itu pembuahannya terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Sedangkan pada pernafasannya, udang menggunakan insang untuk bernafas. Juga digunakan untuk mengekskresikan amonia, untuk osmosis regulasi dan menyerap mineral. Untuk sistem peredaran darahnya, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem ekskresinya, kelenjar antena atau antennal gland atau green gland berfungsi mengontrol volume atau tekanan cairan internal dan ion, misalnya Mg2+. Sel kelenjar antena berfungsi untuk ekskresi dan resorpsi selektif, dan coelomosek untuk memfilter darah, nephrosit dalam sumbu insang dan menempel pada kaki. Manfaat dari udang faname salah satunya itu sebagai sumber makanan karena kaya akan protein dan juga vitamin. Selanjutnya yaitu ada udang windu atau Paneus monodon. Udang windu digolongkan dalam famili Penaidae pada filum Arthropoda. Tubuh udang windu terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan dada atau cephalothorax, dan perut abdomen. Nah, pada bagian cephalothorax terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas kepala dan 8 ruas dada. Bagian kepala terdiri dari antena, antenul, mandibula, dan 2 pasang maksillae. Kepala dilengkapi dengan 3 pasang maxilliped dan 5 pasang kaki jalan atau periopoda. Bagian perut atau abdomen terdiri dari 6 ruas yang tersusun seperti genting. Pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang atau pleopod dan sepasang uropods mirip ekor yang membentuk kipas bersama-sama telson
yang berfungsi sebagai alat kemudi. Nah, tubuh udang windu dibentuk oleh dua cabang, yaitu eksopodit dan endopodit. Udang windu mempunyai tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau eksoskeleton secara periodik, yang biasa disebut dengan istilah molting. Udang penaet dapat dibedakan dengan yang lainnya oleh bentuk dan jumlah gigi pada rostrumnya. Udang windu mempunyai 2-4 gigi pada bagian tepi ventral rostrum dan 6-8 gigi pada tepi dorsal. Nah, udang windu betina mempunyai telikum sebagai alat reproduksinya. Letak telikum berada di antara pangkal kaki jalan keempat dan kelima, dengan lubang saluran kelaminnya terletak di antara pangkal kaki ketiga. Nah, sedangkan alat kelamin udang yang jantan disebut petasma, yang terletak pada kaki renang pertama. Udang windu bersifat kanibalisme, yaitu suka memangsa sejenisnya sendiri. Hal ini karena terjadi jika udang windu kekurangan pakan. Perkawinan udang dilakukan di luar tubuh. Perkawinan atau malting pada udang. Perkawinan udang dilakukan di luar tubuh. Perkawinan atau malting pada udang biasanya terjadi sebelum dan sesudah matahari terbenam dan terjadi antara 3-16 detik. Udang jantan mengeluarkan spermatopor dari petasma. Spermatopor diletakkan pada telikum betina setelah malting sempurna. Setelah malting 1-2 jam kemudian, induk betina akan segera memijah atau spawning. Proses spawning biasanya berlangsung sekitar 2 menit. Selama itu, udang betina akan berenang perlahan dan menyemprotkan seluruh telurnya dari ovari. Selama telur disemprotkan, udang betina dengan cepat akan mencampur telur dan sperma yang melekat pada telikum dengan menggunakan kaki renang. Dengan demikian, telur akan terbuahi. Sistem peredaran darah pada udang windu yaitu sistem peredaran darah terbuka, karena darah yang mengalir tidak melalui pembuluh darah. Sedangkan untuk sistem ekskresi dan sirkulasinya, udang bernafas dengan insang. Oksigen yang diekstrak dari insang itu kemudian didistribusikan melalui sistem sirkulasi. Nah, kecuali krustasea yang berukuran kecil, mereka bernafas menggunakan permukaan tubuh. Untuk sistem ekskresinya, pasangan kelenjar antena dan maksila. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar hijau. Lebih dari 90% sampah nitrogen dibuang dalam wujud amonia. Manfaat dari udang windu yaitu salah satunya sebagai sumber makanan, karena mengandung banyak vitamin dan juga sumber protein. Yaitu ada mimi laut. Nah, sebenarnya mimi atau king crab atau juga horseshoe crab ini dianggap sebagai hewan laut langka atau primitive marine animal dan dikelompokkan ke dalam kategori rawan. Nah, dalam Red Dead Book, mimi dikategorikan ke dalam jarang atau rare, mengingat status populasi hewan ini yang belum diketahui secara pasti, tetapi cenderung sering terjaring dan ditangkap oleh para nelayan. Maka telah dilakukan tindakan perlindungan terhadap hewan tersebut dengan surat keputusan Menteri Kehutanan.
nomor 12 KPTS tanggal 11 tahun 1987, PP SDAHP 1987 atau 1988. Nah, karena tubuhnya yang berruas-ruas, Mimi dimasukkan ke dalam golongan binatang berkaki beruas-ruas atau arthropoda. Morfologinya, bentuk tubuh Mimi terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian depan atau anterior prosoma yang menyerupai tapal kuda. Bagian ini mempunyai tepi yang licin, menutupi ruas-ruas kepala dan ruas-ruas dada atau cephalothorax. Bagian tengah atau opistosoma, bagian ini menutupi 7 ruas perut atau abdomen, di mana tepinya terdapat duri-duri yang panjangnya bervariasi tergantung dari jenis kelamin hewan tersebut. Nah, yang terakhir ada bagian yang paling belakang dengan bentuk menyerupai duri yang panjang dan runcing disebut sebagai duri ekor. Di alam, bentuk Mimi yang betina dan Mintuno yang jantan hampir sama, hanya pada hewan betina bagian depan tubuhnya atau anterior prosoma agak lebar dan dipenuhi ribuan telur, sedangkan yang jantan bagian depannya lebih kecil. Tubuh dapat mencapai ukuran 23 sampai 24 cm, sedangkan duri ekornya yang runcing, keras dan berwarna hitam pekat dapat mencapai 24 cm. Untuk reproduksinya, seperti juga halnya dengan jenis kepiting, pembuahan atau fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau internal. Organ reproduksi biasanya berbentuk seperti tabling yang terdiri dari beberapa lobus anterior anastomosis dengan lubang kelamin atau genital yang terletak pada segmen ke-8. Usia matang seksual yang biasanya dimulai setelah usia 3 tahun. Bila akan melakukan perkawinan, Mimi jantan biasanya memegang erat Mimi betina dengan pasangan kaki pertama. Mimi jantan akan segera menggali lubang di pasir atau daerah pasang surut dan akan membenamkan diri beberapa bulan sampai saatnya telur-telur tersebut dilepaskan. Mimi betina akan bertelur sepanjang tahun dengan jumlah telur yang sangat banyak. Nah, sistem pernafasannya memiliki insang buku yang bertukar gas pernafasan dan juga kadang-kadang digunakan untuk berenang. Nah, untuk sistem pencernaannya, sifat makan yaitu omnivor. Makanan yang dimakan adalah moluska, cacing, ganggang. Cara mengambil atau mendapatkan makanan diambil dengan kaki bercapit, dialirkan ke gnatobes untuk dilumatkan di saluran ke mulut, esofagus, tembolok, dan ampela usus serta anus. Sistem peredaran darah pada Limulus atau Polyphemus, sistem peredaran darah terbuka karena darahnya yang mengalir tidak melalui pembuluh darah. Nah, sistem reproduksinya terjadi secara seksual dan dioecious. Pembuahan eksternal, proses sel telur betina diletakkan pada cekungan pasir di daerah pasut dan sperma. Fertilisasi terbentuk telur larva dan akhirnya menjadi larva, dan larva berubah hingga mirip Mimi dewasa. Untuk habitatnya itu berada di perairan laut dangkal dengan substrat yang lembut. Nah, apa aja sih manfaat dari Mimi laut? Nah, di luar industri perikanan, Mimi laut digunakan untuk membuat Limulus amebosid lisset atau LAL karena darahnya mengandung tembaga.
dan senyawa yang berguna untuk mendeteksi toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, cangkangnya juga bisa diolah menjadi aneka produk seperti lensa kontak, krim kulit, penambal luka jahitan kepala, dan kitosan, sejenis pengawet makanan. Nah, di beberapa daerah di Indonesia, mimi laut juga biasanya untuk dikonsumsi. Nah, namun mimi laut juga kerap dibunuh oleh para peternak kerang karena dianggap sebagai hama yang memangsa kerang. Faktor-faktor lain seperti perusak habitat dan pencemaran juga ikut berkontribusi terhadap menurunnya populasi belangkas atau mimi laut. Sekian penjelasan mengenai manfaat, fisiologi, serta morfologi dari hewan-hewan krustasea. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.